Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Satria. Kali ini saya akan membahas pentingnya implementasi rekam medis elektronik atau kita sebut RME yang terintegrasi dengan Satu Sehat dalam membantu pasien geriatri di Indonesia. Sebelumnya, apa sih pasien geriatri itu? Nah, pasien geriatri adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok usia lanjut. Biasanya berusia 65 tahun ke atas, yang mungkin mengalami berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan proses pencernaan. Mereka seringkali memiliki kebutuhan kesehatan yang kompleks karena rentang usia yang lebih tua seringkali terkait dengan peningkatan resiko penyakit kronis, penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta kebutuhan perawatan yang insentif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri ini seringkali memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan berkualitas. Nah, kenapa pasien geriatri harus dibantu dengan rekam medis elektronik dan Citizen App, yaitu Satu Sehat? Lansia atau geriatri sebagai kelompok rentan sering mengalami frailty atau kerapuhan yang ditandai dengan penurunan kemampuan fungsional dan adaptasi tubuh. Terkadang lansia seringkali kesulitan dalam melakukan mobilitas. Nah, informasi terbaru terkait jumlah lansia di dunia. Menurut laporan dari World Social Report United Nations Department of Social and Economic Affairs 2023, ini akan mencapai 1,6 miliar jiwa di tahun 2050. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri ini perlu kita tingkatkan. Salah satunya penerapan RME yang terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu rekam medis elektronik? Rekam medis elektronik itu adalah kumpulan catatan pasien yang bersifat tertulis dan bersifat rahasia. Nah, rekam medis ini biasanya berisi tentang identitas pasien, pelayanan kesehatan yang didapatkan, kemudian tindakannya apa saja, serta eh, obat-obatan dan perawatan lainnya yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, data-data tersebut biasanya di rekam medis yang manual itu dikumpulkan dalam bentuk kertas. Nah, jika menggunakan rekam medis manual, eh, data-data tersebut akan sangat banyak sehingga harus memerlukan kertas yang sangat banyak. Apabila data tersebut mengalami kerusakan, maka data tersebut tidak bisa di backup. Nah, dengan adanya rekam medis elektronik ini, diharapkan data-data tersebut dapat eh, disimpan secara elektronik sehingga tidak perlu lagi menyediakan ruangan gudang rekam medis yang sangat besar hanya untuk menyimpan rekam medis. Nah, rekam medis elektronik biasanya disimpan hanya dalam sebuah server. Nah, untuk servernya sendiri biasanya tidak memerlukan banyak ruangan dan dengan rekam medis elektronik ini diharapkan penyimpanan data pasien bisa lebih aman. Nah, untuk landasan hukum terkait rekam medis elektronik di Indonesia ini, baru saja Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik, yang di mana seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, wajib melaksanakan rekam medis elektronik terhitung mulai tanggal 31 Desember 2023. Kemudian, bagaimana peran RME terhadap pelayanan pasien geriatri? Nah, dengan RME ini diharapkan
proses pelayanan di rumah sakit bisa menjadi lebih efisien. Nah, contohnya seperti ini, ketika pasien geriatri ini datang ke rumah sakit, pendaftaran dan pengisian data ini bisa dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat melalui sistem RME. Nah, hal ini membantu mengurangi waktu tunggu dan memastikan informasi pasien tercatat dengan baik. Selanjutnya, saat pasien menjalani pemeriksaan, dokter dapat dengan mudah mengakses riwayat kesehatan pasien tersebut melalui RME. Yang penting bagi pasien lansia karena memiliki riwayat penyakit yang harus dipantau secara berkala. Selain itu, dengan adanya interoperabilitas yang diatur dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022, data pasien ini dapat diakses ke berbagai fasilitas kesehatan yang terhubung yang memungkinkan pasien geriatri ini tidak perlu menuju ke fasilitas kesehatan yang cukup jauh mungkin dari rumahnya atau eh, mereka bisa ke vaskes mana saja tanpa perlu mengulang catatan medisnya dari awal atau membawa salinan rekam medisnya. Kemudian, bagaimana Satu Sehat ini dapat membantu pasien geriatri? Nah, Satu Sehat ini atau yang dulu kita kenal dengan aplikasi Peduli Lindungi yang saat itu dikerjakan oleh pemerintah sebagai Citizen Health App. Nah, aplikasi ini eh, bisa bermanfaat diharapkan bisa bermanfaat bagi pasien geriatri yang memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, contohnya pasien geriatri yang terbantu dengan Satu Sehat adalah Nyonya Sari, 75 tahun dengan tingkat kemandirian sedang cenderung. Nyonya Sari ini memiliki komplikasi penyakit dan tinggal jauh dari rumah sakit tipe A yang biasanya dikunjungi untuk screening kesehatan sekitar 30 km dari rumahnya. Nah, tetapi karena eh, Nyonya Sari ini tingkat kemandiriannya menurun dan merasa sangat jauh dari rumah sakit, maka Nyonya Sari ini akhirnya berkunjung ke rumah sakit di dekat tempat tinggalnya yang merupakan rumah sakit tipe C. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka Nyonya Sari tidak perlu mengulang catatan medisnya dari awal hanya untuk berobat di rumah sakit yang baru saja dikunjunginya. Atas persetujuan Nyonya Sari untuk memberikan data rekam medisnya untuk diintegrasikan ke dalam Satu Sehat, Nyonya Sari dapat berobat tanpa harus mengulang rekam medisnya dari awal. Akhirnya Nyonya Sari ini dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan terjangkau. Kemudian, apa sih tantangan implementasi RME dan Satu Sehat ini? Tentu untuk implementasi RME dan Satu Sehat ini bagi pasien geriatri perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder termasuk dokter, tenaga medis, dan pasien. Nah, harapan terkait implementasi RME dan Satu Sehat ini sebenarnya saya sebagai mahasiswa Mas Urindo, saya meyakini bahwa implementasi rekam medis ini dapat membawa dampak positif bagi pasien geriatri di Indonesia. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang membutuhkan. Sebelum saya akhiri, kita bersama-sama harus berkomitmen untuk mendorong dan mewujudkan implementasi teknologi kesehatan ini demi kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk para lansia yang kita harus hargai dan cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.